الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kita dari hadis-hadis yang hingga saat ini dapat kita baca, dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Ada satu hadis, yang hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari maupun kitab Sahih Muslim. Dan hadis ini pun dikumpulkan dalam satu kitab Riyadhus Shalihin. Satu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau bahwasanya telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan, kana fi man qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, bahwasanya pernah ada kejadian kana yang menunjukkan kejadian ini pernah terjadi fi man qablakum, pada seseorang sebelum kalian. Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli ilmi fadulla ala rahibin. Kemudian orang yang telah membunuh 99 jiwa ini, dia bertanya tentang siapakah orang yang paling alim di negeri ini. Fadulla ala rahibin, maka ditunjukilah kepada si pembunuh ini orang yang alim, dalam bahasa Arabnya rahib. Fa'atahu, maka
si pembunuh ini dia mendatangi rahib itu. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Dia mengatakan bahwasanya dia telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah. Apakah bagi dia ada kesempatan untuk taubat? Faqala, maka si rahib itu menjawab, la, tidak ada kesempatan untuk taubat. Faqatalahu fakammala mi'atan. Jemaah sekalian, si pembunuh ini yang sudah membunuh 99 jiwa ini, kemudian dia bunuh orang yang tadi dia tanya itu. Dia bunuh si rahib ini sehingga genaplah dia telah membunuh 100 jiwa. Kemudian si pembunuh ini bertanya lagi, di manakah orang yang alim di negeri ini? Maka ditunjukilah kepada si pembunuh ini keberadaan orang yang alim yang dia maksudkan. Maka kemudian dia dapatilah rahib yang kedua, orang alim yang kedua. Dan dia pun bertanya dengan pertanyaan yang sama. Maka jawaban rahib yang kedua ini ketika ditanya, adakah kesempatan taubat bagi dia karena dia telah membunuh 100 jiwa? Maka jawab rahib yang kedua ini, na'am. Ya, ada kesempatan untuk bertaubat bagi engkau. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada yang dapat menghalangi antara dia, si pembunuh tadi, bahwa dia akan bertaubat. Tidak akan yang dapat menghalangi taubatnya si pembunuh ini. Maka kata rahib yang kedua ini, intalik ila ardi kadza wa kadza. Pergilah engkau ke negeri yang kemudian dijelaskanlah dalam hadis ini, negeri yang dimaksudkan adalah negeri di mana penduduk negeri ini adalah penduduk yang ahli ibadah, penduduk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Unasan ya'budullaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Maka kata rahib yang kedua ini, beribadahlah, sembahlah Allah kamu bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa innama ardu su'in. Dan janganlah engkau kembali kepada negeri asalmu, karena negeri asalmu itu adalah negeri yang penduduknya banyak sekali berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kemudian berangkatlah si pembunuh ini yang sudah menjumpai rahib yang kedua dengan nasihat-nasihatnya, akan tetapi di tengah perjalanannya maut menjemput si laki-laki ini, si pembunuh ini. Dan kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa terjadi perbedaan paham antara malaikat rahmah dan malaikat maut. Dan kemudian di tengah terjadinya perdebatan itu, Allah mengutus malaikat dalam rupa manusia, di mana kemudian malaikat yang Allah utus ini menjadi hakim antara malaikat rahmah dan malaikat maut.
Dan kemudian malaikat yang menjadi hakim antara malaikat rahmah dan malaikat maut ini memerintahkan agar diukur jarak antara si lelaki ini yang telah membunuh 100 jiwa ini, mana yang lebih dekat dia. Apakah dia lebih dekat dengan negeri asalnya, atau dia lebih dekat kepada negeri yang akan dia tuju, di mana negeri itu adalah negeri yang penghuninya adalah penduduk yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah diukur, maka si laki-laki pembunuh ini lebih dekat kepada negeri yang akan dia tuju. Jamaah sekalian, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Bahwa begitu sangat berartinya amalan seseorang dalam kehidupannya, sekecil apapun itu. Betapa berartinya, betapa berharganya amalan seseorang, sekecil apapun itu. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 46, di mana penyebutan Ashabul A'raf ini adalah satu-satunya dalam Al-Quran yang sekaligus dinamakan dengan nama surah tersebut. Yang menarik adalah bahwa Ashabul A'raf ini, penghuni benteng Al-A'raf ini, dalam kebanyakan ahli tafsir menyebutkan bahwa Ashabul A'raf ini adalah penghuni tempat yang Allah khususkan, di mana amalan kebaikan dan amalan keburukannya adalah sama. Jamaah sekalian, dan ini Allah jelaskan, kita tidak diwajibkan untuk mengetahui bagaimana bisa terjadi amalan kebaikan dan amalan keburukan itu sama. Tapi yang wajib kita lakukan adalah kita mengimani, karena ini adalah ayat suci Al-Quran. Jamaah sekalian, yang terjadi dengan Ashabul A'raf ini, Ashabul A'raf ini mengetahui tentang Ashabul Jannah. Ashabul A'raf ini mengetahui Ashabun Nar. Ketika Ashabul A'raf ini dipalingkan mereka kepada Ashabul Jannah, mereka hanya bisa mengatakan, Salamun alaikum, selamat atas kalian, karena sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan muka yang berseri-seri, wajah yang penuh kegembiraan, penuh menunjukkan tanda kemenangan. Tapi Ashabul A'raf hanya bisa mengatakan, Salamun alaikum, lam yadkhuluha wa hum yat'amun. Ashabul A'raf ini lam yadkhuluha, mereka belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, dan memang belum tentu mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yat'amun, padahal mereka sangat menginginkan sekali bahwa mereka termasuk adalah kelompok orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini karena amal kebaikan dan amal keburukan mereka sama, jamaah sekalian. Dan apabila dipalingkan mereka kepada ashabin nar, kepada penghuni neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami, masukkan kami bersama
ke dalam golongan atau kaum yang zalim. Jemaah sekalian, sekali lagi kita tidak diwajibkan untuk mengetahui bagaimana ashabul a'raf ini bisa mengetahui kehidupan penghuni surga, bisa berkomunikasi dengan penghuni surga, ataupun bisa mengetahui dan berkomunikasi dengan penghuni neraka. Tapi yang wajib bagi kita adalah kita mengimani atas peristiwa ini yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Jamaah sekalian, kemudian Allah menjelaskan dalam lanjutan ayat ini bahwa kemudian Allah memasukkan ashabul a'raf ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sekali lagi betapa pentingnya kita memperhitungkan segala amal perbuatan kita selama kita hidup di alam dunia ini. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menjelaskan tentang amalan-amalan yang dapat menambah amal kita di akhirat kelak. Bahkan niat kita dalam hati untuk kita melakukan satu amal kebaikan, itu pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu pahala kebaikan. Dan bahkan apabila dia melakukan niat kebaikannya itu, Allah balas dia dengan pahala 10 kali lipat, bahkan bisa berlipat-lipat dengan kelipatan yang tidak terhitung, yang tidak terhingga. Dan bahkan apabila seseorang memiliki niat jahat dan dia tidak melakukan atau urung dia melakukan niat jahatnya itu, Allah catat dengan satu amal pahala kebaikan. Dan apabila dia akhirnya melakukan juga amal kejahatan, maka Allah balas dia, dicatat bagi dia hanya satu amal keburukan. Jemaah sekalian, betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki keselamatan kita dengan Allah memberikan banyak petunjuk kepada kita melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, di mana para utusannya itu kemudian Allah berikan juga hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat beliau yang sampai saat ini dapat kita baca. Mudah-mudahan firman Allah Subhanahu wa taala senantiasa dapat kita baca, yang kemudian kita renungkan dan kemudian kita amalkan dalam keseharian kita. Begitupun dengan sabda baginda Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan dari amalan-amalan itu dapat memperberat timbangan amal kita di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ويهدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة